Silakan bertanya sampai waktu yang dibatasi. Setiap penanya akan saya kirimi 10 buku dari Jakarta. Oh, tepuk tangan untuk Kang Maman. Setiap penanya 10 buku. Salah satunya buku saya, yang lain. Oke. 10 buku. Tepuk tangan lagi. Mic-nya udah ya. Monggo. Oke, terima Nama kasih. dan alamat. Terima kasih waktunya. Sebetulnya tidak saya niatkan untuk dapat buku, cuman ini hadiah yang indah ya. Kamu orang Makassar ya? Kekasih saya orang Makassar. Ngono lho, Cid, ngono lho. Nah, ini di depan kamera saya sungguh-sungguh. Jadi Makassar bagi saya cuma 3. Coto, Moizatil Hasanah, dan Maman Suherman. Semuanya Makassar. Ya, sebelumnya selamat malam. Sambut salam saya, salam hormat penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikola Saputra, bukan. Nama saya Gigi Himanadi Dharma. Nama saya Gigi Himanadi Dharma, mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan dengan sangat bangga saya ingin katakan, saya fans Arsenal. Dan betul kata Kang Maman, tidak ada yang lebih mengagumkan kesetiaannya ketimbang fans Arsenal. Setuju. Buktinya saya jauh-jauh dari UMY ke sini melawan dingin tadi hanya untuk ingin ikro, ingin mendengar, ingin membaca kisah-kisah penuh hikmah dan ajaib dari Kang Maman. Ajaib dan penuh hikmah. Sekitar 3 tahun yang lalu saya dan teman-teman prodi saya melakukan kunjungan ke KPK. Waktu itu teman saya bisik-bisik, ada Maman. Saya cuek aja kan, saya pikir Maman siapa kan? Saya kira Maman Abdurrahman yang tersangka Piala AFF 2010 itu. Terus dia bilang lagi, ada Maman bro. Saya kira Maman siapa? Politisi mana yang berani-berani datang ke kantor KPK siang-siang? Begitu dia katakan, Maman ILK. Oh, saya kira Maman siapa? Maman ILK. Jadi semua ingatan saya kembali ketika saya dan keluarga menonton tayangan Trans 7 di televisi gitu. Ternyata dengan skenario-nya sendiri, hari ini di KP Main-Main saya ketemu lagi masih dengan Maman yang sama, dengan kacamata yang sama, laki-laki tanpa sisir. Masih dengan Kang Maman Suherman. Maksudnya dengan kata lain saya ingin bilang ke Kang Edi, sekali-sekali adain acara begini di UMY gitu, biar saya nggak terlalu jauh gitu. Tapi nggak masalah gitu. Nah, banyak teman-teman saya yang nggak tahu kalau Maman itu bukan cuma sekedar 3 kata, bukan cuma sekedar Maman ILK. Maman adalah alumni UI Kriminologi yang mukanya sangat tidak kriminal. Maman adalah wartawan Kompas seperti yang dia tuturkan. Maman adalah pejuang dan pahlawan literasi. Bahkan dari nama depannya saja sudah sangat literat gitu. Saya bisa buktikan, Maman, mari kita mengeja Maman, Maman. M, menulis adalah jalan hidupnya. A, apapun yang terjadi, dia tetap menulis. M lagi. Mudah-mudahan nasibnya sebaik Cak Lontong. A, apapun yang terjadi dan apapun yang tetap terjadi, Maman akan tetap menulis. N, nulis terus, nulis lagi, dan nulis. Itu sungguh sangat literat itu. Oke, tepuk tangan yang barusan adalah tepuk tangan untuk tim KP Main-Main yang berhasil mengerjai Kang Maman ya. Ya, saya sebenarnya nggak ingin bertanya, cuman ada 2 permintaan. Pertama, kalau Kang Maman buka Facebook dan temukan nama saya di situ, tolong dikonfirmasi pertemanannya. Karena saya udah berteman dengan Kang Edi di Facebook. Ya, kapan lagi kan saya bisa dengan bangga, oh saya temannya Maman, meski cuma di Facebook. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai bukti kalau saya tidak sebercanda yang dia kira, karena tadi sempat soal ulang tahun, boleh izinkan saya bacakan puisi yang saya hadiahkan untuk kekasih saya ketika dia ulang tahun. Dan semoga tempat ini menjadi media perantara bahwa saya sungguh-sungguh tidak semain-main yang kekasihmu yang gitu. Di sampingmu ya? Bukan. Oh bukan. Ya kalau mbaknya mau ya monggo dicarikan. Bukan. Terlalu. Boleh Kang? Boleh saya bacakan puisinya? Oh, boleh.
Tolong ILC lirik saya. Udah nggak ada loh Indonesia Lawak Club. Sudah, tapi bukan karena peristiwa politik Kang dibubarkannya. Oh itu ILC ya? Iya karena politik. Oh karena politika. Sebentar. Iya kan, karena nggak mau mendukung. Oh saya baru tahu kalau ILK. Ya barangkali suatu waktu saya ingin terbitkan buku kan. Ketika saya kirim naskah ke Dipa Press, oh ini anak pernah nanya gitu. Terus Kang Edi tanpa pikir diterbitkan begitu. Dia lagi nyari, dia kirim puisinya ke perempuan yang mana. Biarin aja. Saya simpan di catatan juga. Biarin aja. Mas Picus, kamu harus belajar jadi Mas Picus. Dia bikin buku 100, apa judulnya? 100 hari melihat diri. Diskon 60 hari. Itu tuh Pak Sony. Dia nipu pembaca. Ternyata isinya cuma 40 ya. Kok mau diterbitin sih? Oh. Tuh, itu gilanya penerbitan di sini. Dahsyat kan? Oke. Dan dibayar 50 juta katanya ya. Wih, kan luar biasa kan? Ini bukan bohong loh, ini serius. Baik. Puisinya sudah ketemu. Yang penting dia bangga gitu, bahwa bukunya terbit. Oh, 1 dikirim ke saya. Ini kita ngobrol itu mau baca puisi. Oh ya, ini sudah siap. Ya. Oke. Kamera mana kamera? Udah. Oke. Kepada cinta yang berulang tahun. Hari lepas hari, aku menjahit waktu. Menununnya hingga fajar benar-benar merah. Hari lepas hari, aku sedang memungut tanggal-tanggal penting. Dan Mei menampakkan wajahnya bulat-bulat. Hari lepas hari, aku membaca jarak yang membentang dan memisahkan kota. Hari lepas hari, entah berapa yang lahir, mati atau tumbuh atau tenggelam. Tetapi hanya sedikit yang menetap. Di antara yang sedikit itu adalah 5 huruf dengan kata kapital di depan yang bergandengan, cinta. Hari lepas hari, aku ingin menjelma jadi wudhu, dan kau tiba sebagai air yang membasuh lelah dengan tengadah. Hari lahirmu adalah ingatan-ingatan yang panjang, meski keberanian dan lenganku terlalu pendek. Hari lahirmu adalah baris waktu dalam bulan yang penting. Lantas, berapa harga sebuah ingatan? Aku ingin membeli dan menghadiahkannya untukmu seorang. Mengapa manusia tidak merayakan kelahirannya secara acak? 15, 17, 19, 21, atau seterusnya. Kupikir bakal menyenangkan memilih sendiri angka usiamu untuk dirayakan. Mungkin aku bakal memilih 23 atau 25. Entahlah, kurasa Tuhan sedang menyiapkan bahagiamu pada angka-angka yang ganjil. Lalu mengapa Tuhan menaruh berani atau tidak berani pada saat yang tak semestinya padaku? Mengapa? Berapa usiamu hari ini? 17, 19, 21, atau seterusnya? Aku menghitung dan mendoakanmu dari kejauhan. Ada banyak bentuk perayaan. Misal, kue dengan lilin usia serta nyanyi-nyanyian. Tapi aku tak menyukainya. Aku lebih suka diam, sembari doa-doa naik ke langit dan mengudara. Dan hari juga hati ini melakukannya sekali lagi, berkali-kali. Membiarkan puisi menulis dirinya sendiri, menemui pemiliknya yang paling indah. Ada banyak 5 huruf, kursi, pintu, lampu, bunga, jambu. Tapi di kepalaku, kau kubayangkan sebagai pohon, yang pucuk-pucuknya hendak menyentuh kebiruan angkasa, yang akarnya meliuk-lirik menancap pada tanah, memberi manfaat pada semesta.
Selamat lahir dan tumbuh kembali berulang-ulang cinta. Terima kasih. Makasih. Kamu pernah membacakan puisi itu di depan dia? Semoga suatu kelak. Enggak berani. Harus disegerakan ya? Enggak, guru saya di sastra, sosiologi sastra adalah Sapardi Djoko Damono. Yang saya bukan mahasiswanya, karena saya nggak dapat kursi. Dia cuma punya murid 1 tahun itu berapa orang, dan saya tidak terdaftar. Tapi saya adalah orang yang rajin masuk ke kelasnya. Dan ketika ujian dia mencari mana tuh yang tukang nanya. Dan orang bilang dia kan mahasiswa gelap yang masuk aja di kelas dan tidak terdaftar. Sejak itu dia menyebut saya sebagai ada satu sebutan yang kemudian jadi puisi saya. Nanti kalau saya ingat saya akan dapatkan, dan dia yang ngajarin saya tentang satu hal. Kalau kamu menulis untuk seseorang, sampaikan di depan dia. Kalau dia bisa berubah dan kemudian takluk sama puisimu, maka itu puisi yang tertinggi. Saya pernah berhasil lakukan itu ke mama saya. Oh, saya kira ke perempuan lain. Nggak. Iya, itu perempuan lain juga. Iya. Dan puisi yang sama pernah saya bacakan di depan Joko Pinurbo waktu itu. Cuman penyelenggaranya bukan Kang Ede. Hari ini saya bacakan puisi untuk seseorang di depan Kang Maman. Kamu masih salah, belum ngasih ke yang kamu tuju. Kalau kamu udah kasih ke yang kamu tuju, kamu cerita lagi nanti di medsos, nanti kita akan cerita. Karena itu puisi nggak bisa dinilai lebih bagus atau lebih jelek. Sampai nggak ke hati orang. Ya, saya bakal ingat kalimat barusan. Dan ketika kamu berhasil, potret wajah pacarmu sebarkan ya. Saya mau tahu ekspresinya. Supaya saya bisa tahu. Karena Pak SDD selalu ngajarin soal itu. Sampai nggak? Nggak penting pilihan diksinya atau apa. Tapi begitu saya baca puisinya orang yang di samping saya ini luar biasa. Dan saya tahu lah perempuan jatuh cinta sama dia bukan soal duit, tapi soal puisi kan ya. Bisa tanya langsung. Gimana Mbak? Karena terpaksa. Pri. Iya Dewi. Terima kasih Mas. Dan saya bilang kamu luar biasa tadi, kenapa saya menebak kamu Makassar? Karena logatnya jadi Makassar. Salah satu cara untuk menaklukkan orang kan adalah mencoba menjadi dia gitu kan. Dia pakai bahasa Makassar, kamu berlogat gaya Makassar supaya gila dia menyesuaikan diri dengan saya gitu kan. Sesuatu yang tidak pernah bisa saya lakukan pada bahasa Madura, saya nggak ngerti bahasa Madura. Matur sak langkong aja saya masih salah terus ya Mas ya. Harus bilang apa gitu kan ya. Sehingga ketika akad dengan menggunakan bahasa Madura, mertua saya ketawa-ketawa. Oke, terima kasih. Thank you. Teman-teman semua, semoga Thank Kang you. Maman selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih udah mendoakan. Satu saya cuma mau bilang, kamu dari UMY ke sini berapa kilo? Tidak tahu, sekitar 30 menitan. 30 menitan. Perempuan 2 lapis di depan kamu, di pojok itu namanya Nyimas, adalah perempuan yang datang dari Sidoarjo. Oh itu Madura. Nggak berani saya untuk melamar 2 Madura yang satu aja udah susah. Iya ya. Tuh Gus Irfan dari Solo. Nyimas ini dari Sidoarjo. Saya ketemu 4 tahun yang lalu di Indonesia International Book Fair.